Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Rino. Oke nih, kayaknya kita udah beberapa hari ini kita nggak update tema terbaru ya. Dan kali ini kita punya dua rekomendasi tema, tapi kayaknya satu aja deh. Kita punya satu buah rekomendasi tema ini untuk HyperOS versi yang terbaru ya, 2.0 ya, titik 2. Dan ini temanya tembus hingga ke bagian sistem, dan yang bagusnya lagi, ini tema-tema HyperOS yang versi iOS ya. Dan ini temanya udah nggak pakai sandi ataupun nggak pakai password. Biasanya kan kalau untuk tema-tema iOS seperti ini kita perlu sandi ataupun password untuk membuka semua fitur yang ada di dalam lock screen-nya, dan ini udah nggak perlu sandi ataupun nggak perlu password. Jadi kalian udah nggak usah khawatir kalau passwordnya nanti diupdate, kalian udah nggak bisa menggunakan semua fitur yang ada di bagian lock screen-nya. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke rekomendasi secara keseluruhan buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oke nih, untuk full reviewnya seperti biasa kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Oh ya, untuk di bagian home screen dan juga di bagian lock screen ini wallpapernya udah aku ganti, dan buat kalian yang suka dengan wallpaper yang aku gunakan di review tema kali ini, nanti untuk link downloadnya seperti biasa aku sertakan di kolom deskripsi, dan itu untuk link downloadnya ada di dalam Telegram ya, karena untuk format-format file NPG ya, PNG ataupun file wallpaper yang bisa depth effect wallpaper itu nggak bisa diunggah di WhatsApp ataupun bisa diunggah di sosial media lainnya, karena nanti untuk format PNG-nya dia jadi JPEG ya, jadi JPEG. Jadi kalau misalkan kita unggahnya di dalam Telegram itu formatnya tetap PNG ya. Jadi kalian bisa menggunakan file untuk wallpapernya jadi depth effect wallpaper gitu. Aku udah pernah coba, aku unggah ke Pinterest dan itu gagal ya. Untuk file PNG-nya dia nanti jadi JPEG. Makanya aku selalu simpan di file wallpapernya ada di dalam Telegram. Jadi buat kalian yang nggak punya Telegram, mungkin kalian bisa download terlebih dahulu Telegramnya, ataupun kalian bisa gunakan HP lain atau untuk ini untuk download untuk temanya ataupun wallpapernya ya, karena untuk semua link wallpaper aku selalu sertakan di kolom deskripsi dan itu ada di Telegram ya. Bukan aku nggak mau gunakan untuk sosial media lainnya ataupun aku simpan di Drive ataupun di apapun itu, karena aku udah pernah simpan di Telegram di itu ya, apa namanya, di Pinterest. Itu untuk file downloadnya itu berubah ya, berubah untuk filenya jadi pecah, dan udah gitu yang file PNG formatnya itu tetap jadi JPEG ya, nggak jadi PNG lagi, dan itu nggak bisa digunakan di wallpaper depth effect wallpaper ya. Dan oke, untuk di bagian full reviewnya di bagian atas ini, untuk di bagian widgetnya ini widgetnya standar ya, widgetnya standar MIUI dan juga HyperOS, dia widgetnya seperti ini, tapi ini udah ada sentuhan liquid glass gitu. Ini mungkin nggak begitu ketara ya untuk di bagian liquid glassnya, karena ini wallpapernya hampir sama seperti dari widgetnya. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, nggak ada yang ketinggalan satupun, dan untuk icon packnya dia keren ya, ada kayak semacam liquid glass gitu, dan ini transparan banget ya, untuk saturasi transparannya dia full ya. Untuk di bagian contour center pada tema ini juga udah keren banget, dia kayak transparan gitu, ada kayak semacam gelas-gelas gitu, dan ini mantep banget ya. Untuk di bagian pemutar musik juga sama, dan untuk di bagian contour volume seperti ini juga sama ya, di pencerahan ataupun di bagian contour volume juga sama. Ini keren banget ya. Dan oke nih, untuk di bagian notifikasi bar tentunya tema ini juga udah ada perubahan ya. Di bagian notifikasi bar juga sama, dia ada kayak semacam liquid glass gitu. Dan untuk di bagian tombol clear-nya di sini juga udah keren ya. Dan ini wallpapernya udah aku ganti ya, wallpapernya ini keren ya kalau menurutku keren. Tapi ini nanti aku ada sertakan beberapa contoh wallpaper, jika kalian suka dengan semuanya nanti untuk link downloadnya seperti biasa aku sertakan di kolom deskripsi. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini juga ada perubahan, dia numerik nomornya membulat gitu, dan ada kayak semacam di gelas-gelas gitu ya, gelas gitu, ini keren ya. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan untuk detail kontaknya dia hampir mirip seperti standar detail kontak HyperOS ya, tapi ini untuk kembali ya di bagian avatarnya di sini udah ada sentuhan liquid glass gitu. Dan oke nih, untuk di bagian aplikasi pesan sistem tema ini juga ada perubahannya, walaupun perubahannya minor aja, tapi yang pasti ada perubahan ya. Nah, untuk di bagian balon chatnya ini keren banget ya. Untuk setiap balon chat dari pesan masuk dia ada kayak semacam liquid glass gitu. Nih kayak mengambang gitu ya. Jadi untuk pesan yang masuk itu kayak semacam mengambang gitu.
Untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan, dan buat kalian yang menggunakan navigasi bar, tema ini juga ada perubahan di bagian navigasi barnya. Oke nih, untuk di bagian setelan ataupun setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Ini keren banget ya untuk di bagian sini. Ya untuk di background bagian belakangnya dia kayak semacam ada garis-garis gitu, dan untuk garisnya dia tegas banget ya. Untuk ikonnya di sini juga keren, dia ikonnya warna-warni gitu dan ada kayak semacam kotak di liquid glass gitu, dan ini untuk ikonnya semuanya berubah ya. Biasanya untuk ikon-ikon standar dia nggak berubah ya, seperti di ikon darurat ataupun personalisasi dia biasanya nggak berubah ya. Untuk perlindungan keselamatan dia nggak berubah, tapi ini udah ada perubahan ya. Semuanya udah ada perubahan, termasuk tema ini juga berubah di bagian logo. Jadi iOS 18.3.2 ini keren banget ya. Walaupun sayangnya untuk logo ini nggak tembus hingga ke bagian dalam, tapi kalau menurutku nggak jadi masalah ya. Untuk logonya nggak tembus ke bagian dalam juga nggak jadi masalah. Dan untuk di bagian penyimpanan di sini tema ini masih menggunakan tampilan yang standar ya. Untuk di bagian penyimpanan dia masih seperti ini aja, tapi ya kalau menurutku sih nggak jadi masalah. Atau kita juga jarang banget ya mengakses untuk di bagian sini, dan yang sayangnya lagi ini tema ini nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Untuk di bagian kontrol volume tema ini nggak ada perubahan ya, sayang banget ya. Untuk di bagian kontrol volume dia masih baku gitu ya, jadi nggak transparan gitu untuk di bagian kontrol volumenya. Dan oke nih, kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Ya, untuk di bagian lock screen di sini saya masih menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Untuk widgetnya di sini kayak widget ya biasa Debbie Effect wallpaper. Di bagian atas ini ada ini dynamic island ya. Sayangnya untuk dynamic islandnya ini hanya ada di bagian lock screen aja, tapi untuk di bagian lock screen ini berfungsi dengan normal ya untuk dynamic islandnya. Dan di bagian bawah sini ada tulisan hello dan ada kalender full selama 30 hari. Dan di sini juga ada ini apa namanya focus mode ya. Ada focus mode. Dan untuk focus modenya semua juga sama ya, dia ada kayak gitu. Untuk fokus modenya ini keren ya, dia ada fokus mode seperti ini, dan kalian bisa tap 2 kali di bagian bawah sini untuk memunculkan semua kostumisasi yang ada di bagian lock screen. Nah, ini di bagian sini yang biasanya kita menggunakan sandi ya, ataupun kita memerlukan sandi untuk akses semua fitur yang ada di bagian lock screen ya, ataupun fitur-fitur yang bisa kita kostumisasi yang ada di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian widgetnya di sini ada sekitar 8 pilihan widget ya. Untuk widget yang pendek-pendek seperti ini ada nih, kalian bisa pilih aja untuk widgetnya, dan untuk widget yang panjang juga ada seperti ini. Dan untuk saturasinya ini juga bisa dirubah ya. Dan untuk widget ini bisa kalian besarkan ataupun kalian kecilkan, tapi nggak semuanya ya, hanya ada di widget 1, 2, 3 ini aja. Kalau untuk yang bisa besar seperti ini nggak bisa kalian rubah-rubah. Dan untuk di bagian widget yang ada di bagian atas lah, nama hari dan juga kalender, ini juga ada beberapa pilihan ya. Ini lumayan banyak untuk pilihannya, dan kalian bisa pilih-pilih sendiri nih. Kebanyakan bahasa Mandarin ya. Kalau misalnya kalian bahasa yang Indonesia aja nih, kalian bisa pilih yang ada di bagian atas ya. Nih seperti ini aja nih bahasa Indonesia. Dan untuk yang widget di bagian bawah sini, ini juga bisa kalian rubah-rubah nih. Kalian tinggal tap aja mau bagian yang mana dulu mau rubah. Kalau misalkan kalian bagian yang di sebelah kanan dulu yang dirubah, nih nanti yang di sebelah kanan ya. Kalau misalkan kalian scroll yang di atas bagian kiri, nih nanti yang ada di bagian kiri. Ini sini hello, dan yang di sini kita rubah jadi dia pilihannya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Kita rubah yang ini kalender aja lah biar keren. Dan ini untuk di bagian sini ini widget yang atas, dan ini widget yang di paling atas itu. Dan oke, untuk di bagian ini dynamic island ya. Ini kalian bisa rubah-rubah di bagian sini. Ini di bagian sini ada tanda 0 ya, dan ada tanda panah ke bawah, dan ini bisa kalian rubah-rubah tuh. Untuk pilihan pertama dia seperti ini. Untuk pilihan pertama dia kayak poni gitu ya. Dan ini yang poni full. Dan ini ada 3.3 kayak Huawei gitu, dan ini ada yang titik 6 nih, titik 5 ya, titik 5, dan ini ada yang pansol biasa ya, ala-ala dynamic island, dan ini bisa kalian nonaktifkan ya. Kalau misalkan kalian nggak suka, kalian bagian nonaktifkan di bagian sini aja. Untuk dynamic islandnya bisa kalian aktifkan ataupun bisa kalian nonaktifkan. Dan oke, untuk pilihan wallpaper dari bawahnya ini banyak banget ya. Tuh untuk pilihan wallpapernya ini banyak banget. Untuk pilihan wallpapernya tuh ya keren-keren ya. Untuk pilihan wallpapernya standar ya. Untuk HyperOS yang versi MIUI ini banyak banget ya untuk pilihan wallpapernya. Dan ini wallpapernya bisa kalian aktifkan ataupun bisa kalian nonaktifkan untuk dynamic island-nya. Dan untuk di bagian sini ini wallpaper default ya. Nah, dia untuk saturasi warnanya bisa dirubah. Dan buat kalian yang menggunakan wallpaper dari import dari bagian setting, dan nanti ada di bagian sini. Nah, bagian sini. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke bagian cara setting temanya ya, cara setting wallpapernya. Dan oke nih, buat kalian yang coba tema ini, nih kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Intinya sih kalian nggak harus merubah ke region tertentu. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Sweet Home ya.
Ukuran file dari tema ini 40,4 MB dan desainer dari tema ini Misans ya. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke cara kostum temanya. Pertama seperti biasa kalian masuk di bagian profil, terus pilih di bagian kostumisasi tema, pilih di bagian gaya kunci ya, terus pilih di bagian kostumisasi tema. Dan oke nih, di sini udah ada tulisan ya, publik akun resmi ya, Sugar Tema Suge ya. Nah, tanpa password tinggal pakai aja. Tanpa password ya, tinggal pakai without password ya, tanpa menggunakan password. Dan oke, buat kalian yang ingin ganti wallpaper ya, untuk ganti wallpaper, misalkan kalian mau ganti wallpaper dengan pilihan kalian sendiri. Untuk kalian yang top layer ini, pilihan wallpaper yang pertama. Ini wallpaper yang udah kalian hapus sebagian filenya ya, sebagian ininya ya udah kalian hapus seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ini aku gunakan wallpaper yang ini nih. Aku gunakan wallpaper ini. Ini yang PNG ya. Ini yang PNG yang pertama. Terus yang ini yang button layer itu yang JPEG ya, yang JPEG seperti ini. Nah, seperti ini dan kita lihat ya. Nah, dia jadinya seperti ini ya. Dia jadinya seperti ini. Dan kalau misalkan ini untuk saturasi warnanya kan dia ini ya, apa namanya? Kalian tinggal rubah aja untuk saturasi warnanya seperti ini. Oke, seperti ini keren ya. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ini di bagian bawah kan untuk wallpaper di bagian sini dia warnanya dia ini ya, warnanya apa namanya? Gak nyambung gitu ya karena dia warna putih gitu ya, untuk warna putih. Jadi kalian tinggal pilih aja di bagian sini ya. Sebentar nih, kita pilih di bagian sini, terus pilih di bagian sini dan nanti kalian cari untuk saturasi warnanya ini ada ya. Dan ini bisa kalian rubah untuk warnanya. Seperti ini. Ini putih, hitam. Kalau dia langsung satu ya. Kayak gitu ya. Untuk cara rubah wallpapernya pasti kalian paham lah. Untuk cara berubah wallpapernya pasti kalian paham. Dan ini caranya gampang banget. Dan oke nih, itu tadi satu buah rekomendasi tema HyperOS untuk kategori iOS 18 ya, iOS 18.3.0 ya. Dan buat kalian yang suka dengan tema-tema seperti ini kabar baiknya tema ini udah nggak butuh password ataupun butuh sandi lagi. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian tidak suka dengan video ini. Kalau misalkan kalian punya rekomendasi tema keren lainnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan next video nanti kita akan bahas temanya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.